Selamat datang dalam perkuliahan Elektronika Telekomunikasi. Bersama saya Muhammad Fahmi. Ya. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai open circuit dan short circuit pada saluran transmisi. Ya. Nah, sebelum kita mulai materinya, kita lihat dulu outline pada hari ini. Ya. Yang pertama ada open circuit dan short circuit. Lalu setelahnya ada gelombang masuk dan gelombang pantul. Ada standing wave, ada impedansi input. Lalu yang setelahnya ada konstanta sekunder dalam saluran transmisi, gitu ya. Yang pertama kita bahas yaitu open circuit dan short circuit, ya. Yaitu cara di mana tegangan dan arus dapat didistribusikan sepanjang saluran transmisi, ya. Ada 3 keadaan. Yang pertama adalah load dibuka, ya, yaitu saluran transmisi yang mempunyai titik ujung yang dibuka. Nah, itu disebut dengan saluran open circuit. Nah, yang kedua adalah pada saat beban, ya, atau load itu dalam keadaan short atau tertutup, ya, atau misalnya biasa kita sebut dengan di jumper, gitu ya. Jadi saluran transmisi yang mempunyai ujung yang tertutup. Nah, yang ketiga adalah beban sama dengan impedansi karakteristik, seperti itu. Jadi ada 3 kondisi, ya. Nah, selanjutnya kita bahas gelombang masuk dan gelombang pantul, gitu ya. Nah, jika beban sama dengan impedansi karakteristik saluran transmisi, gitu ya. Nah, ini terjadi pada saluran yang tak terhingga. Nah, ini kondisinya adalah semua energi akan disalurkan ke semua untuk diserap ke beban dan tidak ada yang dipantulkan, gitu ya. Karena impedansi karakteristik itu sama dengan bebannya, seperti itu, ya. Nah, yang kedua adalah pada saluran open dan short, ya, semua energi akan dikirimkan ke saluran dan akan dipantulkan kembali karena tidak ada resistansi pada ujung, ya, untuk diserap. Gitu. Nah, ilustrasi untuk gelombang masuk dan gelombang pantul, gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada incident wave atau gelombang datang, gitu ya, dan reflected wave itu sebagai gelombang pantul, gitu ya. Jadi misalnya nih, gelombang datang ke sini menembus ke sesuatu medium, ya, maka dia akan dipantulkan seperti itu, ya. Nah, masih tentang gelombang masuk dan gelombang pantul, ya. Nah, pantulan dalam saluran transmisi terjadi jika sebagian atau seluruh gelombang, ya, dikirim atau merambat dalam saluran, ya. Nah, itu dipantulkan kembali ke arah sumber. Jadi misalnya ada sumber, gitu ya. Ini sumbernya atau generatornya, gitu ya. Nah, ini dikirimkan, gitu ya. Nah, ini ke beban seperti itu. Nah, dia bisa saja diserap oleh beban, bisa saja dipantulkan. Nah, itu kembali lagi ke generator atau ke sumber. Nah, ada 2 sebab utama ketika gelombang dalam saluran transmisi mengalami pantulan, gitu ya. Jadi pantulan itu ada sebabnya, ya. Yang pertama adalah karakteristik saluran transmisi sepanjang tidak seragam, gitu ya. Sepanjang titik tidak seragam. Jadi misalnya nih, saluran transmisi ini misalnya parameter konstanta primernya atau RLGC-nya, ya, parameter primernya itu kan RLGC, gitu ya. Nah, di titik ini dengan yang titik ini itu berbeda. Nah, pasti dia akan sebagian gelombang yang kembali ke generator. Nah, itu tidak bagus untuk generator atau sumber, gitu ya, karena itu bisa merusak. Nah, yang kedua adalah impedan mismatching, ya, antara saluran dengan komponen yang terhubung itu tidak terjadi matching impedansinya. Jadi misalnya nih ada perangkat 1, ada perangkat 2, gitu ya. Nah, ini hubungan dengan saluran transmisi. Nah, ini tidak matching di sini, ya. Jadi antara beban dengan impedansi karakteristiknya itu tidak matching, maka dia akan sebagian diteruskan, sebagian dipantulkan. Nah, ketika dipantulkan, apabila kembali ke generator itu akan merusak generator atau sumber, maka itu harus dihindari, gitu, ya. Nah, akibat dari gelombang pantulan pada saluran transmisi, ya, itu kalau sampai ke perangkat generator itu bisa merusak atau membakar komponen, gitu ya. Nah, lalu daya yang dikirim akan berkurang karena sebagian hilang karena dipantulkan. Jadi transfernya tidak maksimum, gitu. Jadi tidak terjadi transfer maksimum. Nah, itu harus dihindarkan. Nah, yang selanjutnya adalah standing wave atau gelombang berdiri, gitu ya. Nah, gelombang berdiri itu terjadi ketika ada 2 gelombang yang berjalan pada arah yang berlawanan antara input dan beban. Berarti antara
yang inputnya yang berasal dari generator atau sumber, yang satunya dari beban atau yang dipantulkan gitu ya. Nah, gelombang berdiri ini terjadi jika dua gelombang yang arahnya saling berlawanan itu bersuperposisi, atau istilahnya bersuperposisi itu bisa bergabung antara gelombang yang berasal dari input dan gelombang yang dari beban. Nah, gelombang datang pada saluran transmisi yang bersuperposisi dengan gelombang yang dipantulkan bisa membentuk gelombang berdiri. Jadi misalnya kalau kita gambarkan ya, misal ada gelombang datang, ya gelombang datang seperti yang ditunjukkan oleh merah ini, ya. Lalu dia menuju ke beban ya, tadi menuju ke beban. Lalu ada gelombang, misalnya nih di sini dari beban itu dipantulkan lagi, gitu ya, dipantulkan lagi ke sumber. Nah, ini mempunyai frekuensi dan fasa yang sama, gitu ya. Nah, superposisi adalah penggabungan antara dua gelombang tadi, antara gelombang datang dan gelombang pantul. Ini menyebabkan superposisi. Ya. Nah, ini namanya gelombang berdiri atau standing wave, itu yang digunakan oleh garis kuning. Ya. Jadi superposisi antara dua gelombang yang berbeda arah sumbernya, gitu, yang satu dari generator, yang satu dari beban sebagai akibat dari pantulan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah impedansi input, ya. Impedansi input pada saluran open circuit itu merupakan impedansi yang diukur pada input dari panjang tertentu jika salurannya pada ujungnya itu dibuka atau open gitu. Nah, impedansi input itu disimbolkan dengan ZOC. Sedangkan pada impedansi input pada saluran short circuit atau ZSC itu yaitu impedansi yang diukur pada ujung input dengan panjang tertentu dari saluran yang ujungnya ditutup atau di short gitu ya, atau bahasa lainnya di jumper gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya bisa dilihat di gambar. Nah, di sini ada suatu saluran gitu ya, ada satu saluran dengan panjang L gitu. Ini adalah saluran yang ujungnya terbuka gitu ya. Nah, ujungnya terbuka atau open circuit. Nah, impedansi input pada saluran tertutup gitu disimbolkan ZOC. Nah, pengertiannya di sini adalah impedansi input dari open circuit adalah impedansi yang mengukur masukan dari batas suatu saluran secara terbuka ya. Jadi ini salurannya ya, ini terbuka gitu ya. Nah, di sini adalah impedansi inputnya atau ZOC-nya gitu. Nah, di mana apabila dia saluran terbuka, maka tegangannya adalah 0 gitu ya. Tegangan pada ujungnya adalah 0. Kenapa seperti itu? Karena ini kan untuk dua titik ini ya, dia berbeda titik gitu, dia masih mempunyai V gitu ya, masih mempunyai V. Tapi karena dia terputus gitu ya, maka tidak ada arus yang mengalir gitu. Maka V-nya ada gitu ya, V-nya ada. Nah, tetapi I-nya atau IR-nya atau I pada beban itu dia 0 seperti itu. Ini untuk yang open. Nah, untuk yang short gitu ya, untuk yang short circuit, nah atau ZSC gitu ya. Nah, di sini diukur di sini pada inputnya. Nah, dia pada saluran tertutup. Nah, kalau pada saluran tertutup ya, dia ada arus yang mengalir gitu ya, ada arus yang mengalir, tapi tegangannya dia 0 karena tegangan dari titik ujung ke ujung itu dia sama gitu ya, hanya karena hanya seperti satu kabel panjang saja gitu. Nah, arusnya ada tapi tegangannya tidak ada gitu, maka dia untuk ZSC dia VR-nya 0 gitu ya. Maka ketika panjang saluran transmisi L ya itu mempunyai tegangan dan arus yang disimbolkan oleh VR dan IR ya. Pada L yaitu sama dengan X ya. Tadi misalnya nih di sini panjangnya L gitu ya. Nah, kita sebut X atau L gitu. Nah, di sini terdapat dua persamaan ya. Yang pertama adalah persamaan tegangan di sini ya, persamaan 1. Lalu ada persamaan arus. Nah, ini persamaan 2. Nah, persamaan 1 bahwa VR itu sama dengan VS cos H atau cos hiperbolik dari gamma L
dikurangi IS dikalikan Z0 sin hiperbolik gamma L ya. Jadi cos H itu adalah cos hiperbolik, sin H itu adalah sin hiperbolik ya. Dan persamaan 2 untuk arusnya adalah IR sama dengan IS dikalikan cos H gamma L dikurangi VS per Z0 dikalikan sin H atau sin hiperbolik gamma L gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini impedansi input pada open circuit gitu ya. Nah, tadi kan ada persamaan yang di sini persamaan yang kedua ya, persamaan kedua ada persamaan arus ketika dia open gitu ya. Ketika dia open, IR-nya itu adalah sama dengan 0 ya, karena dia tidak ada arus yang mengalir gitu di ujung yang terbuka gitu. Nah, maka ketika IR-nya 0 gitu ya, berarti sama dari persamaan ini sama dengan IS cos hiperbolik gamma L dikurangi VS per Z0 sin hiperbolik gamma L gitu ya. Nah, atau kalau kita pindah ruas ya, karena ini 0 maka bisa kita tuliskan IS cos hiperbolik gamma L minus VS sin H gamma L. Nah, ini kan sama dengan 0 ya, sama dengan 0 gitu, atau biar nggak bingung, 0-nya sama dengan di sini ya, 0-nya kan di depan seperti itu. Nah, VS-nya itu pindah ruas ya, berarti menjadi VS sin VS per Z0, maaf ya, di sini VS per Z0 sin gamma L sama dengan IS cos hiperbolik gamma L gitu ya. Nah, lalu Z-nya pindah ke ruas sini, IS-nya pindah ke kiri ya, berarti menjadi VS per IS jadi Z0 dikalikan dikalikan cos hiperbolik gamma L. Nah, yang tadinya sin di sini, yang tadinya di atas berarti pindah ruas ke bawah, berarti sin hiperbolik gamma L seperti itu ya. Jadi IS-nya pindah ruas ke kiri, Z0-nya pindah ke ruas kanan, sin gamma L-nya, sin hiperbolik gamma L-nya juga sama ya. Dia dari kiri ke kanan ya. Berarti menjadi VS per IS gitu ya. Itu sama dengan Z0 dikalikan cos hiperbolik gamma L dibagi sin hiperbolik gamma L. Nah, ingat cos per sin itu adalah sepertan ya, satu pertan kan, karena kan misalnya sin dibagi cos itu kan tangen gitu ya. Nah, maka cos dibagi sin itu adalah satu pertan atau namanya adalah kotangan ya. Kotangan karena dia hiperbolik, maka kotangan hiperbolik gamma L seperti itu ya. Jadi VS per IS itu sama dengan Z0 dikalikan kotangan hiperbolik gamma L. Nah, VS per IS itu adalah ZOC ya, karena di sini adalah impedansi input pada open circuit seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah impedansi input pada short circuit. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah dia ada arus yang mengalir gitu ya, cuman tegangannya adalah 0 karena di semua titik dia tegangannya sama seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang dari persamaan 1 tadi, persamaan 1 bahwa ada VR sama dengan VS dikalikan cos hiperbolik gamma L dikurangi IS Z0 dikalikan sin hiperbolik gamma L, karena VR-nya 0 ya, maka kita tulis di sini 0. Nah, maka yang di sini IS-nya pindah ruas sama seperti tadi ya, berarti IS Z0 sin hiperbolik gamma L ya, itu sama dengan VS cos hiperbolik gamma L ya. Lalu tinggal pindah ruas ya, karena kita menginginkan VS per IS, karena kan ini yang tadinya di kiri mau diubah ke kanan seperti itu ya, berarti menjadi Z0 dikalikan sin hiperbolik gamma L sama dengan VS per IS cos hiperbolik gamma L. Nah, berarti VS-nya VS per IS itu sama dengan ini pindah ruas ya, ini yang VS per IS
berarti cos hiperbolik pindah ruas ke kiri ya, berarti menjadi Z0 dikalikan sin hiperbolik gamma L ya, berarti cosnya pindah ke sini, berarti yang tadinya di atas berarti menjadi di bawah, berarti cos hiperbolik gamma L. Nah, sin per cos itu adalah tangan ya, karena dia sin hiperbolik dibagi dengan cos hiperbolik, maka hasilnya adalah tangan hiperbolik, berarti Z0 dikalikan tangan hiperbolik gamma L, seperti itu ya. L-nya adalah panjang suatu saluran gitu ya. Nah, gamma adalah, kalau kita ingat di materi sebelumnya, gamma adalah konstanta propagasi di mana dia terdiri dari alfa ya dan beta, di mana alfa adalah konstanta redaman, beta adalah konstanta fasa ya. Maka untuk Z input pada saluran short circuit gitu ya, itu adalah Z0 dikalikan tangan H gamma L gitu ya. Tangan H gamma L. Nah, di sini ada saluran transmisi yang diberi beban pada open circuit dan diberi beban pada short circuit ya. Jadi di sini dia merupakan load ya. Load, ini bebannya, ini juga sama loadnya. Nah, karena Zin itu sama dengan Z0 dikalikan ZR plus Z0 tangan hiperbolik gamma L dibagi dengan Z0 plus ZR tangan hiperbolik gamma L gitu ya. Nah, maka impedansi input atau Zin ya pada saluran short circuit itu sama dengan Zin-nya itu sendiri gitu ya. Jadi Zin pada ZSC atau impedansi short circuit itu sama nilainya ya. Berarti pada Zin pada short circuit itu sama dengan Z0 dikalikan tangan hiperbolik gamma L. Sedangkan pada saat open circuit atau ZOC itu sama dengan Z0 dibagi dengan tangan gamma L, atau ini sama saja dengan Z0 dikalikan kotangan H gamma L gitu ya. Dimana nilai Z0 ya, nilai Z0 atau impedansi karakteristik adalah akar dari ZSC dikalikan ZOC gitu ya. Nah, caranya mendapatkan ini seperti apa kita bahas di sini. Ya, jadi ZOC dikalikan ZSC ya. ZOC kan tadi kan Z0 dikalikan kotangan H gamma L ya. Nah, lalu ZSC-nya adalah Z0 dikalikan tangan hiperbolik gamma L gitu ya. Nah, ini ada kotangan itu kan berarti kita Z0 dikalikan 1 per tan gitu ya. 1 per tan hiperbolik dikalikan Z0 dikalikan tangan hiperbolik ya. Berarti sepertangan dikalikan tangan itu kan berarti tangan dibagi tangan ya, berarti dia habis, berarti tinggal Z0 kuadrat gitu ya. Berarti kalau kita balik Z0 ya, untuk mendapatkan ini kan Z0 kuadrat, untuk mendapatkan Z0 adalah ZOC dikalikan ZSC seperti itu ya. Nah, di dalam konstanta sekunder saluran itu kan ada gamma ya, dimana dia terdiri dari alfa plus J beta gitu ya, alfa plus J beta. Nah, untuk mencari gamma itu kita bisa didapat dari ZSC dibagikan ZOC, karena tangan ZO atau Z0 dikalikan tangan H hiperbolik gamma L dibagi dengan Z0 kotangan hiperbolik gamma L itu sama dengan tangan H kuadrat gamma L, karena kan ini Z0 dibagi Z0 kan habis gitu ya. Nah, tangan ya dibagi dengan 1 per tangan, nah itu kan sama saja dengan tangan dikalikan dengan tangan gitu ya. Ini kan 1 per tan kalau diubah ke sini kan menjadi tangan seperti itu ya. Berarti hasilnya adalah tangan kuadrat atau tangan hiperbolik kuadrat gamma L. Maka tangan hiperbolik gamma L itu sama dengan akar dari ZSC dibagi ZOC. Nah, dari sini itu nanti kita dapat nilai gammanya gitu. Nah, gamma itu bisa untuk mencari alfa plus J beta seperti itu. Nah, sebagai catatan gitu ya, ada rumus tangan hiperbolik X ya, itu sama dengan E pangkat X minus E pangkat min X dibagi dengan E pangkat X plus E pangkat minus X ya, atau eksponensial. E di sini eksponensial. Maka untuk tadi kan untuk mencari gamma ya, untuk mencari gamma itu kan menggunakan rumus yang ini ya,
tangan hiperbolik gamma L gitu ya. Nah, untuk rumusnya tadi tangan hiperbolik X gitu. Nah, X-nya kan berarti diganti oleh gamma L gitu ya. Maka eksponensial pangkat gamma L dikurangi eksponensial pangkat minus gamma L dibagi dengan eksponensial pangkat gamma L ditambah eksponensial min gamma L. Itu sama dengan A plus JB gitu ya. Nah, ini nanti penggunaannya seperti apa akan kita bahas di latihan soal. Ya, kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih.